Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Sunan Wahyu Abkori dari kelas 8 ruang 8. Dalam video pembelajaran IPS kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi perdagangan internasional atau yang akan saya bahas kali ini di video ini adalah ekspor dan impor, yaitu mulai dari pengertian, ciri-ciri, perbedaan, dan lain sebagainya. Yuk kita simak sama-sama. Jadi kita mulai dari pengertian. Ekspor dan impor adalah dua kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan devisa dari negara lain. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli atau memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi sendiri. Contoh ekspor seperti Indonesia menjual kopi ke Amerika, itu dinamakan ekspor. Dan contoh impor seperti Indonesia membeli gandum dari Australia, itu dinamakan impor. Dan sekarang kita membahas perbedaan utama antara ekspor dan impor. Dalam aspek arah barang, ekspor itu keluar dari Indonesia, yaitu untuk dijual dari Indonesia. Sedangkan impor itu masuk Indonesia, ya kan, karena kita membeli barang. Dan dari aspek tujuan, ekspor menjual barang dan mendapatkan devisa, sedangkan impor membeli barang dan memenuhi kebutuhan. Sekarang kita membahas yaitu ciri-ciri ekspor dan impor. Kita mulai dari ciri-ciri ekspor. Ekspor, ciri-ciri yang pertama adalah barang dikirim dari pelabuhan atau bandara di Indonesia ke luar negeri dan menggunakan dokumen khusus seperti invoice, bill of lading, dan surat izin ekspor, dan juga menghasilkan devisa untuk negara. Terus produk ekspor umumnya berupa hasil alam atau produk unggulan nasional, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang kita membahas ciri-ciri impor. Impor adalah Ciri-ciri impor adalah barang masuk dari luar negeri ke pelabuhan atau bandara di Indonesia. Dan dua, harus melalui proses bea cukai dan membayar pajak impor. Ketiga, menggunakan dokumen impor seperti letter of credit and packing list. Keempat, bisa mengurangi produksi dalam negeri jika terlalu berlebihan. Yang kelima, dilakukan jika barang tersebut belum bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Sekarang kita membahas metode ekspor dan impor. Metode ekspor ada dua, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor langsung adalah eksportir menjual barangnya langsung ke pembeli luar negeri tanpa perantara. Contohnya seperti perusahaan kopi Indonesia menjual langsung ke perusahaan di Amerika. Yang kedua, ekspor tidak langsung menggunakan perantara seperti agen ekspor atau perusahaan dagang. Contohnya, UKM menjual produknya ke distributor lokal, lalu distributor yang mengekspor ke luar negeri. Yang kedua, metode impor. Metode impor ada tiga, yaitu impor langsung, impor lewat agen, dan lelang internasional. Impor langsung adalah pembeli di dalam negeri membeli barangnya langsung dari luar negeri. Yang kedua, impor lewat agen. Barang dibeli melalui perantara atau distributor dari luar negeri. Yang ketiga, lelang internasional. Pemerintah atau perusahaan mengikuti lelang pengadaan barang dari luar negeri. Sekarang kita membahas di pembahasan terakhir, yaitu manfaat ekspor dan impor. Manfaat ekspor adalah menambah devisa negara,
memperluas pasar produk dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pengusaha lokal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan manfaat impor adalah memenuhi kebutuhan barang yang belum diproduksi di dalam negeri, mendapatkan teknologi canggih dari luar negeri, dan meningkatkan kualitas produk lokal melalui persaingan, serta memperluas pilihan barang bagi masyarakat. Mungkin sampai sini saja videonya. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan, dan semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk pembelajaran IPS kalian. Terima kasih yang sudah menonton, menyimak, dan mendengarkan penjelasan dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan ketika masa perekaman atau editing. Saya ucapkan maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.